杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimanapun, Yangke baru pergi 1 malam dan ekspresi mereka berubah seperti ini. Jadi pasti ada sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Sekarang semua orang tidak bisa menahan batuk sedikit dan duduk tegak. Yu Yimeng tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, jadi saya hanya akan memberitahu Anda." Dia menghela nafas dan berkata, "Seperti Anda, saya punya kabar baik dan kabar buruk di sini. Yang mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu?" "Berita buruk." Yangke tampak serius. Yang Ying mengundurkan diri. "Apa?" Yangke tiba-tiba berubah warna. "Anda tidak salah dengar. Saudara ketujuh Anda bahwa Yang Ying mengundurkan diri dari pertarungan untuk merebut warisan tadi malam." "Apa yang terjadi?" Yangke merutkan kening. Jelas ini bukanlah sesuatu yang diharapkan. Lagi pula pertarungan untuk merebut ahli waris telah berlanjut hingga saat ini, dan hanya 4 dari 8 tuan muda yang tersisa. Yang Wei, Yang Zhou, Yang Ke, Yang Ying. Di antara 4 keluarga ini, rumah Yang Ke memiliki jumlah ahli terbanyak. 7 prajurit darah saja sudah memiliki kekuatan yang melampaui orang lain. Belum lagi iblis tua dan Meng Wuya. Selain itu, tuan muda paling banyak memiliki membantu dan jumlah pasukan penduduk terbanyak adalah Yang Ying. Dalam hal ini, 3 tuan muda lainnya tidak ada bandingannya. Lagi pula, malam itu Yang Ke menyelinap ke rumah Yang Sen dan mengambil bendera komando. Kecuali 2 pelayan darah, semua anak buah Yang Sen berkumpul di rumah Yang Ying. Sehingga Yang Ying mendapat bantuan dari 2 tuan muda. Jadi tidak peduli bagaimana semua orang melihatnya. Yang Ying bukanlah yang terburuk di antara keempatnya. Tapi sekarang, dia sebenarnya menyerah. Dan ini di luar dugaan semua orang. Dan itu terjadi tadi malam, ketika Yang Ke meninggalkan kota perang. "Saya tidak tahu situasi spesifiknya." Yu Yimeng menggelengkan kepalanya. Dia baru mengetahuinya pagi ini. Dikatakan bahwa tuan muda kedua Anda pergi ke rumah Yang Ying sendirian dan berbicara dengannya selama setengah malam. Mengetahui jenis apa manfaat dan kondisi yang dijanjikan, Yang Ying secara sukarela mengundurkan diri dari pertempuran merebut warisan. Mendengar itu, Yang Ke menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, orang-orang yang dibawa saudara ketujuh sekarang..." "Ya, mereka sudah ada di rumah tuan muda kedua." Yu Yimeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menyerap orang-orang dari rumah Yang Ying, rumah Yang Zhou telah berkembang ke tingkat yang hampir luar biasa. Dan ini berbeda dengan situasi Yang Ke saat ini. Jadi sekarang, Yang Kang adalah orang yang paling berkuasa. Malam ini benar-benar kacau. Yang Ke tampak murung dan mencibir pelan. Dia hanya pergi untuk 1 malam dan hal besar terjadi di kota perang dan saudara keduanya memanfaatkan situasinya. Jika dia tidak dipanggil oleh aula tetua kemarin, Yang Ke akan memimpin 7 pelayan darah untuk bertarung di utara dan selatan tadi malam. Tapi sekarang, setelah dia melakukan ini, Yang Ke telah benar-benar kehilangan keuntungan yang telah dia kumpulkan. Sebaliknya, dia harus berhati-hati dan mewaspadai tindakan apapun dari pihak Yang Zhou. Bagaimanapun situasinya semakin memburuk dan kesenjangannya juga begitu besar, hingga tak tertahankan. Namun karena Yang Ke dipanggil oleh aula tetua tadi malam, Yang Zhou membuat tindakan besar di malam hari. Jadi apakah ini kebetulan atau apa? Yang Ke tidak tahu. Namun kini, tren perebutan warisan menjadi membingungkan. Paling tidak, Yang Zhou telah menjadi orang yang sulit ditembus.
Jadi pastinya tidak mudah bertarung dengan Yang Wei. Jadi siapapun yang bisa menang di antara 3 bersaudara yang tersisa, ini adalah sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh semua orang di dunia. Bagaimana dengan kabar baiknya? Yang Ke menjadi tenang dan bertanya. Kabar baik ini tidak terlalu baik untuk Anda sekarang. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Yu Yimeng. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Masuk!" Segera 2 orang masuk ke pintu. Kemudian Yang Ke hanya melirik mereka dan langsung mengerti apa yang dimaksud Yu Yimeng. Karena inilah 2 prajurit darah yang mengikuti Yang Ying. Sekarang Yang Ying secara sukarela abstain dalam pertempuran. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk memilih pengikut lagi. Sama seperti pejuang darah lainnya, kedua orang ini juga datang mencari perlindungan pada Yang Ke. Namun Yang Ke menyetujui permintaan Aula Penatua sehingga keduanya tidak dapat berkontribusi banyak dalam hal pertempuran untuk merebut warisan. Wucu, Fu Chong telah bertemu Tuan Muda. Yang Ke sedikit mengangguk. Apakah Anda mendengar apa yang baru saja saya katakan? Iya, saya mendengarnya. Keduanya mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, tolong jaga saya. Tuan Muda dan bawahan juga mengundurkan diri. Keduanya keluar untuk menemui Yang Ke dan mereka segera mundur lagi. Apa rencana Anda sekarang? Yu Yimeng bertanya dengan lembut. Setelah kedua prajurit berdarah itu pergi. Mari kita lihat situasinya. Yang Ke juga sedikit tidak berdaya. Meskipun kekuatan yang dia kumpulkan sekarang tidak buruk, tapi tanpa begitu banyak prajurit darah yang bisa digunakan, dia tidak bisa lagi menjadi tidak bermoral seperti yang diharapkan. Apalagi Yang Zhou sekarang juga memiliki pasukan yang kuat, jadi dia harus waspada terhadapnya. Lagi pula, perubahan besar dalam 1 malam sungguh tidak terduga. Meskipun semua orang merasa sedikit tidak adil terhadap Yang Ke, tetapi mengingat dia secara langsung memiliki begitu banyak prajurit darah, mereka merasa itu bukan apa-apa. Setelah mereka bubar, mereka pergi berlatih secara terpisah. Kemudian Yang Ke memanggil semua prajurit darah. Karena menghitung 2 orang baru yang bergabung di pagi hari, sudah ada 9 pelayan darah yang berkumpul di rumah. Jumlah ini cukup mencengangkan. Bahkan banyak ahli di Istana Darah juga mendengar tentang arti Aula Penatua. Dari Ying Jiu dan Yu Xian. Melihat orang-orang kuat di depannya, Yang Ke berkata, "Dari kalian ber9, saya hanya dapat memilih 2 untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Ying Jiu selalu bertanggung jawab atas keselamatan saya karena kekuatan pembunuhannya yang tersembunyi. Tak satu pun dari kalian yang bisa membandingkannya, jadi saya memilihnya. Adapun Yu Xian, dia mahir dalam keterampilan jiwa dewa dan merupakan satu-satunya wanita di antara kalian. Jadi saya juga memilihnya. Saya harap kalian tidak memiliki keluhan apapun." "Bawahan tidak berani," kata semua orang serempak. "Saya juga tahu kalian tidak akan melakukannya." Yang Ke mengangguk. Sebenarnya ada alasan lain untuk memilih Yu Xian. Semua orang menjadi penasaran saat mendengarnya. Yang Ke tersenyum. "Saya juga ingin bersama wanita cantik." Mendengar itu, Yu Xian yang berpikiran tenang dan berpengalaman tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, "Tuan Muda?" Tepat ketika kata-kata itu keluar, ekspresi sekelompok orang tiba-tiba menjadi ambigu. Yang Ke menatap lurus dan berhenti berbicara omong kosong. Kemudian dia berkata, "Meskipun kalian bertujuh yang tersisa tidak dapat berkontribusi dalam pertempuran untuk merebut warisan, di waktu luang Anda juga dapat mengajari para prajurit di rumah saya secara berlatih." "Tidak masalah." Tu Feng mengangguk. Mereka semua adalah prajurit Istana Darah keluarga Yang, dan semuanya memiliki tingkat budidaya alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Jadi sangat mudah untuk membimbing orang-orang di rumah. Lagi pula, para pejuang di rumah juga pasti akan sangat senang, karena bisa mendapatkan bimbingan dari pelayan darah keluarga Yang.
Bagaimanapun juga kesempatan yang bisa didapat orang biasa. Setelah berbicara dengan para prajurit darah sebentar, Yang Ke membiarkan mereka bubar dan hanya Yuxian dan tersisa. Namun karena Yang Ke baru saja membuat lelucon kecil, tapi Yuxian masih tersipu sampai sekarang. Bertanya-tanya mengapa Yang Ke meninggalkannya sendirian. Yuxian, Anda bukan orang luar, jadi saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Yang Ke tampak serius dan berkata dengan lembut, Tuan muda, tolong bicara. Yuxian mendengarkan dan juga meluruskan ekspresinya. Saya tidak tahu, rasakan saja. Setelah Yang Ke mengatakan itu, kekuatan kesadaran tirani meledak dan menyelimuti Yuxian. Merasakan itu, tubuh halus Tang Yuxian bergetar tiba-tiba. Matanya yang indah dipenuhi cahaya. Kemudian dia memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Apakah Anda merasakannya? Yang Ke bertanya. Yuxian tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit. Tuan muda, apakah ini kekuatan kesadaran Anda sendiri? Ya, jawab Yang Ke perlahan. Sebelumnya, Yuxian dan Tu Feng tidak tahu bahwa Yang Ke telah mengembangkan kekuatan kesadaran ilahi. Tetapi kali ini, Yang Ke ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yuxian tentang jiwa ilahi. Jadi dia menunjukkannya kepadanya dengan cara yang kecil. Jadi begitu. Ternyata kekuatan kesadaran yang meledak di rumah Yang Ti malam itu adalah milik Tuan muda. Yuxian tiba-tiba menyadari bahwa beberapa bulan kemudian dia masih ingat dengan jelas bahwa pada malam pertama pertempuran untuk merebut putra sah, saat itu pertempuran terjadi di rumah Yang Ti. Yang Ke bergegas keluar dari udara dan pada saat yang sama, kekuatan kesadaran tirani menyelimuti rumah Yang Ti dan mengintimidasi semua pihak. Pada saat itu, dia masih bertanya-tanya, sebenarnya siapa pemilik kekuatan spiritual ini? Dan dia bahkan tidak mengetahuinya sampai sekarang. Hanya saja Tuan muda sekarang hanya berada di alam Yuan sejati, tingkat 9. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Jelas dia tidak percaya Yang Ke bisa memiliki kekuatan kesadaran ilahi di puncak pikirannya yang mengembara. Dan itu ada di sana beberapa bulan yang lalu. Dilihat dari sini, Yang Ke telah mengembangkan kekuatan spiritualnya sejak lama. Saya juga tidak tahu. Yang Ke menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Anda lebih baik dalam keterampilan jiwa dewa daripada yang lain. Saya hanya ingin belajar beberapa pengalaman dari Anda. Meng Wuya, iblis tua. Mereka semua adalah master di antara para master, dan pencapaian jiwa mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Yuxian. Tetapi setiap orang memiliki kekuatannya sendiri. Lagi pula, Yang Ke hanya selangkah lagi dari alam kenaikan abadi, jadi dia tentu ingin membuat beberapa persiapan terlebih dahulu, terutama untuk tingkat promosi ke alam kenaikan abadi. Karena alam Yuan sejati adalah titik balik bagi para pejuang dan vitalitas dalam tubuh akan berubah menjadi Yuan sejati, menjadi lebih kaya, lebih murni, dan lebih kuat. Dan untuk alam kenaikan abadi juga merupakan titik balik yang besar bagi para pejuang di alam ini. Para pejuang akan membuka lautan kesadarannya sendiri, memelihara dan menumbuhkan kekuatan kesadaran spiritual. Tuan muda, apa yang ingin Anda tanyakan secara spesifik? Yuxian kembali tenang dan bertanya dengan serius. Misalnya, bagaimana Anda membuka lautan kesadaran Anda sendiri? Yang Ke berpikir sejenak dan bertanya. Saya ingat bahwa saya mengambil beberapa harta karun jenius untuk memulihkan kesadaran spiritual saya. Yuxian mengingatnya sejenak dan berkata perlahan. Saya tidak bisa menjelaskan ini dengan jelas, jadi mari kita lakukan ini. Tuan muda, saya akan menunjukkannya kepada Anda dan saya masih ingat situasinya. Demonstrasi? Bagaimana cara mendemonstrasikannya? Tanya Yang Ke dengan bingung. Tuan muda, masuklah ke lautan kesadaran saya. Yuxian tidak waspada sama sekali, kemudian dia langsung melepaskan pertahanan laut kesadarannya. Oke.
Yangke mengangguk dan kekuatan kesadaran spiritualnya berubah menjadi kekuatan dan mengalir ke dalam pikiran Yuxian. Saat dia melihat sekeliling, langit cerah, air biru tanpa jejak, dan lautan luas muncul di mata Yangke. Namun laut tanpa batas ini mengandung kekuatan kesadaran Yuxian, sehingga Yangke tidak bisa menahan wajahnya untuk sedikit bergerak. Sejauh ini, Yangke telah menembus kesadaran 3 orang secara total. Yang pertama adalah San King Luo, yang kedua adalah Xian Ningsang, dan yang ketiga adalah Yuxian. Dengan menerobos lautan kesadaran orang lain, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan batin dan pikiran orang lain. Ini adalah perasaan yang sangat halus, seolah-olah telah menjadi cacing gelang di dalam perut orang tersebut. Karena tidak ada perubahan pikiran yang dapat disembunyikan dari pengamatannya. Oleh karena itu, jika hubungannya tidak terlalu baik, sang pejuang tidak akan melepaskan pertahanan lautan kesadaran kepada pihak luar. Namun lautan kesadaran ketiga orang itu memberi Yangke perasaan berbeda. Lautan kesadaran San King Luo mengandung makna pesona dan nafsu, dan lautan kesadaran yang luas seakan mampu menyedot jiwa Yangke ke dalamnya, membuat orang tak mampu melepaskan diri. Lautan kesadaran kakak perempuannya memberi orang perasaan segar dan alami. Tinggal di lautan kesadaran kakak perempuannya, Yangke dapat melupakan semua masalah dan kekhawatiran. Nafasnya dapat membuat Yangke tenang dengan cepat dan membuat hatinya terasa tenang. Adapun Yuxian, dia sudah dewasa. Bahkan angin sepoi-sepoi yang bertiup di laut bagaikan lengan seorang wanita gemuk yang membungkus erat Yangke. Pada saat ini, tubuh jiwa Dewa Yuxian berdiri tidak jauh di depan Yangke, dan gelombang ombak tiba-tiba bergulung di lautan di bawah, dan pemandangan di langit cerah pun berubah dan menjadi tidak stabil, yang membuat Yangke tercengang. Yuxian berkata dengan malu-malu, "Ini adalah pertama kalinya seseorang menerobos lautan kesadaran saya, dan saya tidak terbiasa." Jelas, situasi di lautan kesadaran dapat dengan jelas mencerminkan perubahan batin Yuxian. Jadi dia pasti sedikit gugup sekarang. Bagaimanapun dia telah mengungkapkan sebagian besar rahasianya di depan Yangke, sehingga agak memalukan bagi wanita manapun. Selama Yangke masuk jauh ke dalam lautan kesadarannya, dia bahkan dapat memata-matai semua yang dia alami sejak kecil. Tetapi Yangke pasti tidak akan melakukan ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yangke hanya mengangguk dan menunggu dia tenang. Benar saja, setelah beberapa saat laut kembali tenang. "Tuan muda, perhatikan baik-baik, saya akan mendemonstrasikannya sekarang," kata Yuxian lembut, dan Yangke tiba-tiba merasakan matanya menjadi gelap, karena tidak ada yang terlihat, laut, langit cerah, angin sepoi-sepoi, semuanya lenyap. Seolah-olah tidak ada apa-apa di sekelilingnya, dan dia tampak berada dalam kekacauan. Mengetahui bahwa Yuxian sedang mendemonstrasikan pembukaan dan pembentukan lautan kesadaran untuk dirinya sendiri, dia menahan nafas dan memperhatikan. Namun, entah berapa lama, dalam kehampaan dan kekacauan itu, 1 atau 2 energi nyasar seakan lahir, seperti kehidupan pertama saat dunia pertama kali terbuka. Penuh vitalitas dan fluktuasi energi, dan itu adalah benang jiwa Yuxian. Kedua untayan energi ini berenang dalam kekacauan ini, seperti sampan yang terhempas ombak, seperti lilin yang tertiup angin dan hujan, atau seperti butiran salju di bawah terik matahari. Halus namun rapuh. Tapi hal itu menyebabkan beberapa perubahan yang aneh. Ketiadaan dan kekacauan bukan lagi satu-satunya tema di dunia ini. Dalam kegelapan, benang-benang jiwa muncul satu demi satu, menerangi ruang gelap yang seolah tak pernah musnah. Pada awalnya, benang-benang jiwa ini tersebar di mana-mana, tidak berbentuk persegi. Selama pembentukan, beberapa benang jiwa hancur dan kembali ke ketiadaan. Namun lebih banyak benang jiwa yang terpelihara. Lambat laun, dunia yang hampa dan kacau ini menjadi seperti langit berbintang di malam hari, bertabur benang dan indah.
Seiring berjalannya waktu, benang-benang jiwa ini menyatu dan energi halus berputar menjadi satu dan sepertinya terdengar suara gemericik air. Di dunia kehampaan itu, sebuah aliran kecil muncul, mengalir dan membentang hingga ke kejauhan. Semakin megah, semakin besar, aliran sungai berubah menjadi sungai. Sungai berubah menjadi laut, laut memancar ke segala penjuru, dan tiada akhir yang terlihat. Sama seperti saat langit dan bumi pertama kali terbuka, tidak ada jejak kekacauan. Setelah kegelapan telah hilang, mata Yangke bersinar. Sekarang ada angin sepoi-sepoi bertiup dan air jernih di bawah membentang ke langit. Namun Yuxian masih berdiri diam tidak jauh di depannya, mengembuskan nafas dengan lembut dan ekspresi kelelahan muncul di tubuh jiwanya. Bagaimanapun, demonstrasi barusan pasti menghabiskan banyak tenaganya. Tuan muda, apakah Anda mengerti? Kata Yuxian perlahan. Yangke mengangguk sedikit dan tidak menjawab, malah tenggelam dalam konsepsi artistik yang muncul dari ketiadaan dan perlahan tumbuh. Bagaimanapun, membuka lautan kesadaran sama dengan membuka dunia. Hanya saja dunia ini hanya milik satu orang. Jadi saya harus mengatakan bahwa Yangke memperoleh banyak manfaat dari demonstrasi Yuxian. Dan dia sudah memiliki banyak ide tentang bagaimana membuka lautan kesadarannya sendiri. Dan bagaimana maju ke alam kenaikan abadi di masa depan. Tapi satu-satunya perbedaan sekarang adalah panas dan budidaya. Tapi Yangke percaya, selama dia memiliki kekuatan yang cukup untuk maju ke alam kenaikan abadi, dia akan mampu membuka lautan kesadaran secepat mungkin. Sebenarnya, jika Tuan Muda ingin menyempurnakan kekuatan jiwanya, bawahan punya saran. Kata Yuxian dengan lembut. Iya? Yangke menatapnya dengan heran. Tuan Muda, Anda dapat menemukan pasangan spiritual. Baiklah, kita berdua dapat berkultivasi bersama. Wajah Yuxian menjadi sedikit merah. Yangke tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu persahabatan jiwa? Iya. Yuxian tiba-tiba merasa malu, samar-samar merasa bahwa dia mendorong Tuan Muda untuk melakukan kejahatan. Saya mendengar bahwa sekali Anda mencoba sesuatu seperti ini, Anda akan mudah tersesat di dalamnya. Yangke tersenyum aneh. Jelas, penggabungan jiwa ke jiwa, perpaduan jiwa dua orang dapat merasakan kegembiraan 1000 kali lebih banyak daripada menyatukan tubuh fisik. Itu adalah resonansi dan getaran jiwa. Meskipun Anda dapat menikmati banyak hal, perpaduan jiwa dapat dengan mudahnya mencampur adukkan ingatan kedua orang tersebut. Mungkin akan menyebabkan kepribadian kedua belah pihak berubah drastis. Bahkan mereka mungkin tidak mengetahui siapa dirinya. Yang lain mungkin tersesat, tetapi Tuan Muda memiliki hati yang kuat, jadi seharusnya tidak ada masalah. Yuxian berhenti, kemudian dia berkata, dan saya sama sekali tidak masalah. Apakah Anda yakin? Yangke tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, saya akan mempertimbangkannya. Sekarang ada calonnya, tapi Yangke tidak tahu di mana Yiren sekarang. Kultivasi ganda yin yang dengan Suyan baru mencapai tahap kedua. Selama mereka selaras satu sama lain di tahap ketiga, pasti bisa beresonansi secara spiritual. Dan ini juga merupakan ide bagus untuk menggunakannya dalam kultivasi ganda untuk meningkatkan kekuatan spiritual satu sama lain. Terima kasih untuk ini. Yangke mengucapkan terima kasih dengan serius. Tuan Muda, Anda bersikap sopan. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang bawahan. Yuxian tersenyum. Yangke mengangguk ringan dan hendak keluar dari lautan kesadaran Yuxian. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan kaget dan mengerutkan kening. Ada apa? Yuxian bertanya dengan kaget. Ada gerakan. Wajah Yangke menjadi gelap dan dia menghilang pada saat berikutnya. Yuxian tertegun sejenak, kemudian dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan keluar dari lautan kesadaran.
Saat dia membuka matanya, dia melihat Yangke buru-buru bangkit dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa yang menyeramkan datang dari dalam rumah. Karena Anda di sini, mengapa menyembunyikan kepala Anda dan menunjukkan ekor Anda? Jadi tunjukkan diri Anda pada saya. Segera fluktuasi energi yang mengguncang bumi segera datang dari dalam rumah. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dari sudut mata, seseorang bahkan dapat melihat sinar cahaya merah muncul di suatu tempat di dalam rumah. Segera ekspresi Yusien berubah, bertanya-tanya apa yang terjadi. Di rumah Yangke, keributan yang disertai dengan tawa dan teriakan oleh iblis tua telah membuat semua orang waspada. Ketika Yangke tiba di tempat itu, dia terkejut saat menemukan bahwa area tertentu tidak jauh dari ruang alkimia dikelilingi oleh prajurit dari rumah. 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Masing-masing prajurit ini memiliki energi sebenarnya yang berfluktuasi, dan mereka tampak waspada dan takut saat melihat ke arah tengah. Saat melihat Yangke tiba, mereka semua memberi jalan dan dengan hormat menyapa. Yangke mengangguk ringan dan berjalan masuk dengan tenang. Di lantai paling dalam, Yu Yimen dan yang lainnya berkumpul di sekitar iblis tua, dan mereka semua menatap ke depan dengan rasa ingin tahu dan takjub. Tuan muda, orang itu ada di sini. Iblis tua tampak sedikit bersemangat dan saat berbicara dengan Yangke, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Yangke menyipitkan matanya dan melihat sekitar 5 kaki di depannya. Beberapa cahaya merah setinggi langit muncul dari tanah, seperti pilar besi panas membara membentuk lingkaran. Dan di dalam lingkaran itu, sesosok samar-samar sedang merajalela, namun tidak pernah bisa lepas dari belenggu cahaya merah tersebut, sehingga sekelompok orang menyaksikan dengan takjub. Bahkan Qiu Yimeng dan yang lainnya pun sangat terkejut. Karena sosok yang dibalut cahaya merah ini hampir transparan. Jika tidak diperhatikan dengan teliti, tidak akan terlihat kesadarannya sama sekali. Saat sosok ini bergerak, itu berarti aliran air jernih yang mengalir di udara, mengubah pemandangan di seluruh bidang penglihatan. Namun hingga saat ini, belum ada yang melihat wujud sebenarnya dari sosok tersebut. Bagaimanapun, metode seperti itu sepenuhnya di luar jangkauan pengetahuan dan pemahaman semua orang. Ying Jiu juga ahli dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi. Dia juga bisa memudarkan tubuhnya ke udara, tapi dia menggunakan teknik khusus dan cara menyalurkan energi sejati untuk membuat orang lain mengabaikan kesadarannya. Meskipun orang ini misterius, dia jelas ada di sana, tapi dia bisa menyembunyikan dari semua orang. Yangke tampak galak mengetahui bahwa dia telah meremehkan metode Master Misterius ini sebelumnya. Sebelumnya, Master Misterius ini telah muncul di depan Yangke 2 kali, tetapi berhasil melarikan diri setiap kali. Terakhir kali di Danau Pochin, Yangke memotong sehelai rambutnya dan memberikannya kepada iblis tua. Kemudian dia memintanya menemukan cara untuk menemukan jejak orang ini. Dan sekarang kerja keras membuahkan hasil, dan baru hari ini iblis tua menyadari aura Master Misterius ini, dan dia segera menggunakan kekuatan gaibnya untuk menjebaknya. Namun sekalipun terjebak, dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Dia hanya berjalan mondar-mandir dengan santai di dalam area kecil yang terbungkus cahaya merah. Samar-samar, sepertinya dia masih terlihat mengamati orang-orang di sekitarnya. Itu seorang wanita. Yimeng sangat terkejut. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas melihat 2 payudara montok dari sosok buram ini. Meski hanya muncul secara tiba-tiba, Yimeng juga memastikan jenis kelaminnya. Ayo, tunjukkan wajah Anda yang sebenarnya. Yangke tampak galak. Kemudian dia memerintahkan dengan tenang. Tapi pihak lain tidak berkomitmen, tidak menjawab, dan tidak muncul. Hanya berdiri diam di sana. Tapi Yangke merasakan sepasang mata menatapnya. Saya hanya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dan saya ingin meminta Anda untuk bekerja sama. Yangke merutkan kening. Karena masih tidak ada jawaban, segera ekspresi Yangke berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini dengan menyelinap ke ruang alkimia lagi dan lagi. Apalagi siapa yang merekrut orang ini.
Jadi jika orang seperti itu dibiarkan sendirian, dia mungkin akan membuat semua orang di rumah panik. Selain itu, sikapnya yang menolak bekerja sama juga membuat Yang Ke merasa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Saya akan memberi Anda 10 nafas untuk memikirkannya. Ekspresi Yang Ke menjadi dingin dan dia menunggu dengan tenang setelah mengatakan itu. Segera 10 nafas telah berlalu. Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya, menatap posisi sosok itu dan berkata dengan ringan, "Ayo kita lakukan. Jika dia berani melawan, tidak masalah jika membunuhnya." Iblis tua tertawa aneh dan melangkah maju. Namun sosok yang terikat oleh cahaya merah sepertinya tidak menyangka bahwa Yang Ke akan begitu kejam. Tapi sosok itu sekali lagi mengeras sejenak. Tetapi setelah menghilang dari pandangan semua orang lagi, "Ambil!" teriak iblis tua dan lingkaran lampu merah tiba-tiba bergerak mendekat ke tengah, membawa aura yang sangat aneh. "Kalian ingin menangkap saya?" Tepat ketika cahaya merah hendak mengikat wanita itu, dia tiba-tiba berbicara. Saat suara itu sampai ke telinga mereka, semua orang tampak terkejut. Namun, bukan karena suaranya bagus atau jelek, tapi karena suaranya memberikan perasaan yang sangat lembut kepada orang-orang. Bagaimanapun, seiring bertambahnya usia seseorang, tidak hanya bentuk tubuh dan penampilan saja yang mengalami perubahan halus, namun suaranya juga mengalami perubahan, dan kualitas suara orang tua berbeda dengan orang muda. Tapi suara Master Misterius ini sangat kekanak-kanakan dan tajam. Hanya dengan mendengarkan suaranya, semua orang pasti berpikir bahwa dia adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Jadi saat ini, semua orang diam-diam menggelengkan kepalanya lagi. Karena mustahil bagi seorang gadis berusia 20 tahun untuk memiliki kultivasi yang begitu indah dan kekuatan yang begitu besar. Bahkan Qiu Yimeng sudah berusia 22 atau 3 tahun. Dia hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat pertama. Dan kualifikasi wanita ini seharusnya tidak mungkin lebih baik dari Qiu Yimeng dan Liu Qing. Jadi meskipun kualitas suara aslinya relatif lembut, semua orang juga berspekulasi. Tapi begitu wanita misterius itu selesai berbicara, ekspresi iblis tua itu tiba-tiba membeku, dan tanpa ragu-ragu dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari pukulannya. Di saat yang sama, bersamaan dengan tawa kemenangan wanita itu, sosoknya yang terikat di cahaya merah tiba-tiba meledak. Yang Ke tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meraihnya dengan sidik jari besar ke kepalanya. Dia telah melihat adegan ini 2 kali, dan setiap kali dia bertemu, Master Misterius ini melarikan diri seperti ini. Ketika sidik jari muncul, hanya kabut air yang tertangkap, dan wanita itu tiba-tiba menghilang di hadapan semua orang, sehingga semua orang yang hadir tergerak. Tidak hanya prajurit generasi muda berkumpul di sini, tetapi juga banyak orang di alam kenaikan abadi. Namun, meskipun beberapa master dari Aula Darah keluarga yang juga ada di sini, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana dia melarikan diri. Hanya saja iblis tua tampak bersemangat. Dia memegang benda yang baru saja dia keluarkan di tangannya dan menuangkan energi nyata ke dalamnya. Saat energi nyata dituangkan ke dalamnya, benda yang tampak aneh itu tiba-tiba menyala. "Cu!" Setan tua berteriak pelan dan benda di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan mata semua orang seperti kilat. Mereka melihatnya terbang menuju arah tertentu kota perang dengan kecepatan luar biasa. "Saya tahu dia akan melakukan ini." Iblis tua tersenyum bangga dan melihat sosok itu menghilang. "Apakah Anda yakin?" Yang Ke bertanya dan dia melirik benda yang baru saja diambil oleh iblis tua. Itu terbuat dari rambut biru muda yang dia berikan padanya terakhir kali. "Saya akan mengambil tindakan. Tuan muda, tunggu saja." Iblis tua penuh percaya diri. Yang Ke mengangguk sedikit dan beberapa prajurit darah memandang iblis tua dengan ekspresi aneh. Mereka bukanlah orang-orang yang berpikiran pendek. Tetapi mereka belum pernah mendengar tentang metode yang digunakan oleh iblis. Jadi mau tidak mau mereka menjadi tertarik pada detail dan asal-muasal iblis.
Di ruang atas penginapan Rufeng di kota perang, seorang gadis perlahan membuka matanya yang indah, mengerucutkan bibirnya yang merah cerah dan berkata, "Sungguh menjengkelkan. Saya telah menunggu Anda, tapi sungguh tidak tahu malu. Saya tidak bermaksud melakukan sesuatu yang buruk. Saya hanya ingin mencari seseorang, tapi dia membuat saya sangat marah." Bolak-balik, dia bertemu dengan pria yang tampaknya lebih muda darinya 3 kali, dan 2 kali pertama, dia melihat melalui penyembunyiannya yang membuat gadis itu tidak yakin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.